Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, walahir alhamdulillah. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah, Bapak Fajri, dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk menyampaikan sedikit materi tentang optimasi peluang dan tantangan sosial media. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Nafsanasya Putra, ada Mbak Anissa Kurota Ayun, ada Mbak Jessica Novitriani, dan Mbak Yulia Wulandari. Untuk yang pertama yaitu sosial media. Sosial media merupakan aplikasi online yang mempunyai karakteristik seperti aplikasi internet. Sosial media mampu untuk mengakomodasi keinginan pengguna dalam berinteraksi secara interaktif dan berpartisipasi pada yang mereka minati. Dengan adanya kelebihan cara berkomunikasi yang interaktif dan jangkauan global yang dimiliki oleh sosial media, maka banyak perusahaan nasional maupun multinasional ataupun UMKM menggunakan sosial media untuk melakukan komunikasi pemasaran seperti pemasaran produk, jasa yang dijual kepada para pelanggannya atau peminatnya. Sosial media melampaui pemasaran interaksi antara komputer dengan manusia dan manusia kepada manusia yang dilakukan melalui saluran online seperti sosial media dan bisa menghasilkan konten yang baru tentang perusahaan tersebut seperti blogging, komentar, jejaring sosial, dan platform lainnya. Untuk selanjutnya saya serahkan pemateri berikutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang revolusi industri 5.0. Revolusi industri 5.0 ini adalah konsep yang masih dalam tahap pengembangan dan perdebatan, tetapi secara umum mengacu pada perkembangan teknologi yang terus meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi dalam industri dan sektor produksi. Konsep ini berfokus pada penggabungan antara teknologi dan manusia, serta kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan produksi. Revolusi industri 5.0 ini lebih menitik beratkan pada integrasi antara teknologi canggih seperti AI, IoT, dan teknologi robot, teknologi dengan keahlian manusia, dan inovasi yang dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan. Baik teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya yakni mengenai peluang media sosial bagi generasi milenial. Perlu kita ketahui bahwasannya media sosial ini merupakan salah satu dampak dari adanya revolusi industri 5.0, di mana dapat kita lihat bahwasannya segala hal yang terhalang oleh jarak, kemudian waktu itu dapat diakses dengan mudah dan cepat yang ada pada saat ini ya teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu produk dari adanya revolusi industri 5.0. Oleh karena itu, sebagai generasi milenial, kita harus dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin adanya kesempatan dan peluang yang ada. Langsung saja kita masuk pada peluang media sosial bagi generasi milenial yang terbagi menjadi 3 bidang. Yang pertama ada di bidang kesehatan. Sering kita jumpai bahwasannya di bidang kesehatan, pendaftaran pada layanan kesehatan menjadi problematika karena di sini terhalang jarak ya teman-teman. Oleh karena itu, peluang dari media sosial yang dapat masuk pada bidang kesehatan ini salah satunya pada layanan pendaftaran secara online. Nah, ini akan memudahkan masyarakat untuk mengakses karena kebutuhan mereka itu akan ada setiap waktu. Maka dari itu, dengan adanya layanan pendaftaran yang dapat diakses setiap waktu, ini akan memudahkan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua ada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, seringkali siswa, pendidik maupun calon pendidik membutuhkan suatu bahan
bahan belajar yang dapat diakses setiap waktu, dimanapun dan kapanpun. Nah, salah satu contohnya yakni ada banyak sekali seperti konten-konten di media sosial, kemudian konten education ya teman-teman, kemudian ada perpustakaan yang dapat diakses secara online, itu juga merupakan salah satu peluang media sosial yang dapat masuk di bidang pendidikan, karena ini akan semakin memudahkan orang-orang ketika ingin mengakses sebuah buku. Karena seringkali ketika hanya mengandalkan perpustakaan secara fisik, itu akan terbatas oleh waktu dan juga terbatas oleh jarak ya teman-teman. Selanjutnya di bidang pengembangan konten. Nah, pada pengembangan konten tentunya teman-teman ini sudah tidak asing ya bahwasanya konten-konten kita di media sosial pada saat ini itu sudah banyak sekali yang tentunya mengalami perkembangan, bukan hanya di sisi pendidikan saja, tetapi konten-konten di sini juga sudah menyeluruh di berbagai bidang, mau itu di bidang kecantikan, di bidang komedian, itu sudah banyak sekali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tantangan sosial media bagi generasi milenial. Dalam bidang teknologi informasi sendiri, tantangan nyata pada era digital semakin kompleks karena berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh-pengaruh yang bisa membuat perubahan di setiap sisi. Teknologi informasi merupakan bidang pengelolaan teknologi dan mencakup berbagai bidang, tetapi tidak terbatas, seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa program, dan data konstruksi setiap data. Informasi atau pengetahuan yang dirasakan dalam format visual apapun melalui setiap mekanisme distribusi multimedia dianggap bagian dari teknologi informasi. Salah satu tantangan bagi generasi milenial dalam menyaring adanya konten-konten di sosial media yang negatif dan paling banyak terjadi adalah permasalahan media sosial. Selain itu, tantangan bagi generasi milenial di era digital ini juga tertuju pada tingkat literasi yang dimiliki para pemuda. Sebagaimana kita ketahui, di era ini informasi secara pesat berkumpul dan tersebar. Hari ini menjadi informasi utama bahwa banyak bermunculan berita-berita palsu atau disebut dengan hoax.